Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Talentiano, K71202330. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai demokrasi di Indonesia yang pokok bahasanya itu adalah konstitusi-konstitusi yang pernah dijalankan oleh di negara Indonesia. Jadi, pada dasarnya itu konstitusi adalah ada yang menyebutnya sebagai suatu undang-undang, ada juga yang menyebutnya sebagai suatu dasar dari suatu negara itu. Lalu, jika menurut dari C.F. Strong yang dituliskan oleh Jamil Hamidi dan Malik pada buku mereka yaitu Hukum Perbandingan Konstitusi, terdapat 3 unsur utama dalam konstitusi. Yang pertama, prinsip mengenai kekuasaan pemerintah, yang kedua, prinsip-prinsip tentang hak warga negara, dan yang ketiga, prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Coba kita ulas bersama mengenai konstitusi-konstitusi yang pernah ada di Indonesia. Baik, yang pertama itu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, itu kan 18 Agustus berarti baru saja Indonesia itu melaksanakan kemerdekaannya. Juga pada saat itu PPKI mengesahkan bahwasanya Undang-Undang Dasar kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Di situ juga mengesahkan bahwasanya mengangkat dan mengesahkan presiden dan wakil presiden kita pertama yaitu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dalam keputusan tersebut ada tadi kan menetapkan bahwasanya landasan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPUPKI. Jadi bisa dibilang kan jika kita mengingat penyusunannya itu, bahkan mengingat kegiatan proklamasi atau kemerdekaannya itu kan bisa dibilang terburu-buru, bisa dikatakan seperti itu. Karena saat itu Jepang di Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika dan mereka luluh lantah, maka Indonesia menggunakan kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, maka bisa dibilang mereka itu terburu-buru dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Itu kita baru merdeka dan tentu saja juga di saat kemerdekaan itu masih banyak pemberontakan lah, masih banyak ketidakstabilan di mana-mana baik politik, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat sulit untuk melaksanakan konstitusi secara baik, secara murni sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi juga namanya baru menetas, baru bisa dibilang Indonesia baru menetas, jadi ya tidak apa-apa. Namanya juga kan masih mencari-cari jadi diri konstitusi yang terbaik itu seperti apa. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Periode ini juga disebut sebagai masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Loh, kenapa ada serikatnya? Karena begini ceritanya. Singkat cerita, karena Jepang itu tadi yang dibom Hiroshima Nagasaki dan mengalami kekalahan terhadap pada saat Perang Dunia itu, dan Jepang itu mengalah kepada sekutu Belanda karena tahu Indonesia itu sangat limpah ruah dan luar biasa, mereka ingin mengambil kembali dan menjajah kembali Indonesia. Buktinya itu adanya agresi militer pertama yaitu pada tahun 1947 dan yang kedua pada tahun 1948. Yang tentu saja karena Indonesia sudah merdeka dan mendapat pengakuan dunia, menarik perhatian dunia. Itu muncullah yang namanya KMB atau konferensi meja bundar di Den Haag yang dihadiri oleh kedua pihak, terus ada penengah dan juga dihadiri oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, yaitu sebagai perwakilan PBB di situ. Menghasilkan 3 buah keputusan agar tidak terjadi perang lagi agar Belanda itu tidak menjajah lagi ke Indonesia. Yang pertama, mendirikan negara Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga itu didirikannya Uni antara Indonesia dan Kerajaan Belanda. Seperti itu. Keputusan itu yang dihasilkan dari KMB. Nah,
Serikat berarti ya seperti sama kayak Amerika Serikat pada sekarang, zaman sekarang, yaitu ada negara di dalam negara atau negara bagian. Pada saat itu Indonesia juga memiliki negara-negara bagian yang berada di negara yang paling besar itu, negara utamanya itu disebut sebagai Republik Indonesia Serikat. Di situ ada 7 negara bagian. Yang pertama, negara Republik Indonesia sendiri yang berpusat di Yogyakarta, terus ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, Sumatera, dan negara Sumatera Selatan. Nah, dari negara-negara itu hanya satu negara yang masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, kayak yang periode sebelumnya, periode 18 Agustus sampai 27 Desember. Karena secara garis besar konstitusinya itu konstitusi Republik Indonesia Serikat. Cuma negara ini Republik Indonesia yang di Yogyakarta lah yang menggunakan Undang-Undang Dasar. Nah, lalu juga berubah menjadi sebuah negara serikat, maka banyak sekali yang tidak setuju. Negara bagian seperti yang 7 tadi itu bergabung kepada negara Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta. Jadi nanti itu cuma ada 3 negara bagian. Yang pertama itu negara Republik Indonesia yang di Yogyakarta. Yang kedua itu negara Indonesia Timur, dan yang ketiga itu negara Sumatera Timur. Lalu karena kok jadi gonjang-ganjing seperti ini, akhirnya pada akhir April 1950 ada pertemuan antara 3 negara bagian itu, perwakilan seperti itu, dan dengan RIS-nya sendiri. Keputusannya itu ternyata bentuk negara kesatuan kembali seperti pada awalnya. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Bung Karno mendatangani UDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan 2 hari kemudian RIS atau Republik Indonesia dinyatakan bubar dan membentuk negara kesatuan kembali. Selanjutnya yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Konstitusi yang berlaku pada saat itu yaitu UDS 1950 yang tadi, setelah menggantikan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, karena namanya juga Undang-Undang Dasar Sementara. Sementara berarti kan otomatis akan diganti di kemudian hari. Lah, terus siapa dong yang mempunyai wewenang untuk mengganti? Lah, yang mempunyai wewenang adalah yang namanya Dewan Konstituante. Yang namanya juga konstituante. Berarti kan otomatis ada namanya konstitusi, yang merupakan dewan yang akan membentuk konstitusi baru. Pada masa ini, karena masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, tidak ada kestabilan politik yang terjadi. Pemerintah daerah itu merasa kecewa dan tidak puas terhadap pemerintah pusat karena mereka merasa tidak diperhatikan. Karena itu muncul gejala-gejala kedaerahan atau provisialisme. Pemimpin negara dan berpidato pada Dewan Konstituante tanggal 22 April 1959 dan menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang awal itu, periode awal. Karena itu sesuai dengan kehendak rakyat. Anjuran dari Soekarno ini ternyata diterima, dan akhirnya untuk mewujudkannya Soekarno membuat suatu dekret presiden. Nah, isinya itu ada 4. Yang pertama itu membubarkan Dewan Konstituante karena mereka belum bisa membuat konstitusi yang baru. DS juga tidak diperlakukan lagi atau menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kehendak rakyat. Lalu dibentuk yang namanya MPRS dan DPAS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, dari situlah maka UUDS sudah selesai, tidak lagi berlaku dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan terakhir kali, yang sekarang ini bukanlah Undang-Undang Dasar yang terbaik untuk negara kita, karena negara juga berkembang terus dengan zaman. Mungkin ada aturan yang kurang relevan, atau dari teman-teman sekalian ada yang sudah mempunyai aturan, ini aturan sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, bisa nanti komen di bawah. Jadi intinya mungkin terjadi adanya amandemen lagi ke depannya agar negara Indonesia dapat mencapai tujuannya dan menjadi negara yang
makmur dan konstitusinya berjalan dengan baik. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan saya akan mencantumkan sumber-sumber saya di kolom deskripsi, jadi bisa dicek bahwasanya saya itu berbicara tidak atas nalar saya saja sendiri, tapi saya mempunyai sumber-sumber yang insya Allah dapat dipercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, clap.